Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan laporan yang sudah kami buat dengan laporan analisis statistik berbasis dataset, yang dimana datasetnya itu lamanya belajar dan skor hasil yang didapatkan saat ujian. Baik, untuk yang pertama pendahuluan. Data yang disajikan dalam analisis ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara lamanya waktu belajar dengan pencapaian skor atau nilai akademiknya. Dalam dunia pendidikan sendiri, pemahaman yang mempengaruhi prestasi siswa menjadi kunci untuk pengembangan strategis pembelajaran yang lebih efektif. Salah satu hipotesis yang paling umum adalah bahwa terdapatnya korelasi positif antara jumlah jam yang dihabiskan untuk belajar dengan skor yang diperoleh. Analisis ini akan menguji hipotesis tersebut dengan menggunakan kumpulan data yang berisi catatan jam belajar dan skor yang sesuai. Dengan menganalisis data ini, kita dapat memperoleh wawasan tentang seberapa signifikan pengaruh durasi belajar terhadap hasil akhir penilaian. Temuan dari analisis ini diharapkan dapat memberikan landasan bagi siswa dalam mengoptimalkan jadwal belajar mereka dan bagi pendidik dalam memberikan rekomendasi metode belajar yang lebih efisien. Oke, selanjutnya ada statistik deskriptif terhadap data yang diberikan. Yang pertama, kita berkaca pada variabel dari tes skor yang mana total tes skor yang kita dapatkan adalah 45.052,30. Yang selanjutnya, karena di sini terdapat 500 data, kita akan membaginya dengan 500 untuk mendapatkan rata-rata. Lalu selanjutnya kita mengurutkan si datanya dengan urutan yang paling besar ke yang paling kecil. Nanti kita akan menemukan titik tengahnya, yaitu berupa median. Lalu selanjutnya kita akan menemukan varians, standar deviasi, terus maksimum dan minimum. Hal ini juga dapat ditemukan dengan shortcut yang ada di Excel. Jadi kita tidak perlu mencari satu persatu lagi. Berikut adalah tampilan untuk histogram dari test score dan juga box plot, yang mana dari histogram ini kita bisa lihat datanya cukup bagus untuk grafiknya, dan juga dari box plot kita bisa melihat bahwa si data berada pada range yang telah ditentukan, dan untuk data yang mengalami over dari range hanya sedikit, yaitu data yang paling awal dan data paling akhir. Oke, untuk analisisnya, dari data tersebut dapat kita lihat perbedaan data yang sudah normal, namun masih terdapat offset data seperti yang terlihat pada box plot, yang mana satu data melewati batas bawah dan satu data lagi melewati batas atas. Oke. Terus yang selanjutnya ada berdasarkan variabel waktu belajar siswa, yang mana total waktu belajar kita kumpulkan adalah 2499,06 dengan rata-rata jam belajar yaitu 5 jam. Lalu mediannya berada pada 4,94 dan variansinya berada pada 2,06, standar deviasi di 1,43, dan maksimal jam belajar yaitu di 9 jam 0,6 dan minimal belajar di 1,26 jam. Berikut adalah box plot dari data jam belajar siswa, dan juga berikut adalah histogram dari data jam belajar siswa, yang mana data jam belajar dan histogram dan box plot sama seperti hasil yang ditunjukkan. Selanjutnya ada visualisasi distribusi populasi, yang mana kita di sini mengacu pada data data variabel skor yang didapatkan. Nah, di sini kita dapat melihat histogram dari tes skornya, yang mana di histogram ini kita dapat melihat bahwa data tersebut terdistribusi secara normal. Kenapa bisa dikatakan data tersebut terdistribusi secara normal? Karena untuk bentuk dari si histogramnya cukup linear, yang mana untuk kanan dan kirinya terlihat sama. Oleh karena itu distribusi data ini dapat dikatakan
data yang terdistribusi secara normal. Dari Blogspot juga kita dapat melihat bahwa data tersebut terkumpul pada titik di mana dia berada di tengah atau tidak sampai banyak melewati batas atas dan batas bawah. Oke, selanjutnya ada nomor 4. Nah, untuk nomor 4 itu eksperimen central limit theorem. Nah, seperti bisa dilihat di situ ada dua grafik. Yang pertama itu grafik distribusi populasi. Berarti itu untuk secara keseluruhan populasinya. Dimana itu kan ada 500 data. Dan satu lagi grafik itu yang distribusi main sampel, yang dimana saya mengambil 30 data acak. Dan dari 30 data acak sampel tersebut, saya dapat hasil perhitungannya. Itu yang pertama itu ada main populasi. Itu berarti rata-rata untuk populasi ada di angka 90,10. Dan untuk standar deviasi populasi itu sendiri ada di 12,45. Dan rata-rata untuk sampel yang 30 sampel itu ada di 92,02. Lalu ada simpangan baku sampel itu ada di 5,96. Dan ada teoritis di 5,66. Nah, yang pertama itu distribusi tersebut apakah mendekati distribusi normal? Ya, terlihat dari grafik atau histogram yang di atas. Histogram yang sampel terlihat membentuk pola yang mendekati distribusi normal. Meskipun ukuran sampelnya itu sangat kecil, itu hanyalah yang sama dengan 5 aja. Hal ini menunjukkan efek central limit theorem, yaitu distribusi dari rata-rata sampel akan cenderung normal meskipun populasi aslinya tidak sepenuhnya normal. Nah, untuk yang kedua itu apakah hasilnya sesuai dengan central limit theorem atau CTL? Dari yang kami amati, untuk hasilnya ya dia hasilnya sesuai dengan central limit theorem dengan rata-rata distribusi mean sampel itu 92,02, yang artinya mendekati rata-rata populasi, yaitu ada di 90,01. Dan sementara untuk simpangan baku distribusi mean sampelnya ada di 5,96, mendekati dengan nilai teoritisnya itu sendiri yang ada di 5,66. Distribusi mean sampel ini tampak lebih simetris dan menyerupai bentuk lonceng normal dibanding distribusi populasi itu sendiri. Selanjutnya yang kelima adalah korelasi dan regresi linear sederhana. Bisa lihat di sini regresi mahasiswa itu mendapatkan TBR itu 0,9081, yang dimana itu mendekati 1. Ketika dia mendekati 1 dan positif, berarti secara linear studi House dan test score itu sangat berpengaruh dari kedua sisi. Yang kedua adalah B-square. B-square itu kami mendapatkan 0,827, dan juga untuk adjust B-square itu kami mendapatkan 0,82. Selanjutnya bisa kita lihat di sini study horse seperti outputnya itu hampir merata, dan ada cuma beberapa titik saja yang melewati dari si batasnya. Yang kedua bisa kita lihat di sini grafiknya juga sama dengan tadi yang grafik pertama. Kita bisa lihat di sini dia hampir merata untuk si jam belajar dan juga untuk tes skornya, yang dimana berarti ketika jam belajarnya itu naik, maka tes skornya juga itu naik. Yang nomor 6 itu adalah prediksi. Bisa dilihat dari tabel berdasarkan formula forecast linear. Kami memakai Excel, ditemukan 5 data hasil prediksi seperti berikut. Pertama, study hours per day-nya itu 8,12 dengan mendapatkan skornya 115,1. Dan study hours per day yang kedua adalah 2,5 dengan test skornya 70,1. Dan selanjutnya bisa dilihat 5,6, test skornya 94,9. Study hours per day-nya 1,2 dengan test skornya 59,6. Dan study hours per day-nya 8,8 dengan test skornya 120,6. Data prediksi tersebut cukup masuk akal dengan data yang ada sebelumnya, yang mana semakin tinggi jam belajar per hari, maka akan semakin tinggi juga skor tes yang akan didapatkan. Selanjutnya kesimpulannya, tambahan untuk nomor 5 sendiri, kita mendapatkan korelasi dan regresi linear ini menggunakan Excel dengan menggunakan shortcut dari data analyze, yang mana pada data analyze sendiri udah terdapat shortcut untuk menentukan secara otomatis korelasi dan regresi linear.
Dan untuk nomor 6 juga kita menggunakan shortcut pada Excel, yaitu dengan menggunakan formula forecast, yang mana dengan menggunakan formula forecast kita cukup memasukkan data pada test score dan juga study hour per day. Nanti kita akan menentukan nilai sendiri. Misalnya saya ingin menentukan pada study hour per day, misalnya pada 8,12. Nanti secara otomatis dengan menggunakan formula forecast dia akan menentukan test score yang akan didapatkan jika jam belajarnya pada 8,12 jam. Oke, selanjutnya untuk kesimpulan. Nah, untuk kesimpulan ini dari hasil yang kita dapat itu kami menyimpulkan bahwa data ini memiliki korelasi sebesar 0,908 yang mendekati 1, yang artinya itu hasilnya itu hasil tes ujian itu sangat berpengaruh dari seberapa lama siswa itu belajar. Nah, kami juga mendapatkan intercept sebesar 50,007 yang dimana nilai ini merupakan titik potong garis regresi dengan sumbunya, yaitu sumbu Y, dan tingkat kemiringan ada pada 8,02 yang berfungsi untuk menunjukkan besar perubahan pada variabel output untuk setiap perubahan atau pada variabel inputnya itu sendiri. Nah, data ini juga mengasumsikan hubungan yang linear sempurna antara jam belajar dengan skor penilaian. Namun, pada kenyataannya hubungan bisa saja non-linear. Misalnya, setelah pada titik tertentu, setelah kayak belajar lebih lama, bisa berdampak kecil atau bahkan bisa berdampak negatif pada penilaian itu sendiri. Bisa terjadi itu karena siswanya bisa saja kelelahan atau lain sebagainya. Mungkin sekian pemaparan presentasi dari kelompok 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.